Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kembali saya Loren Wilson Apitupulu pada hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020 ini menyapa Bapak Ibu Saudara untuk memberikan pekabaran firman Tuhan, memberikan kabar baik di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Dengan judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah apa tujuan hidup? Saudara, beberapa hari ini saya membaca banyak berita tentang orang-orang yang terpapar virus corona. Ada orang-orang kaya, ada yang punya jabatan yang tinggi, ada pengusaha dan sebagainya. Akhirnya berpulang, meninggal saudara-saudara. Ketika mereka meninggal, sedihnya saya melihat saudara, tak ada satupun orang-orang yang dikasihnya mengantarkannya ke kuburan. Meninggal dengan cara yang cepat-cepat dikuburkan. Bahkan ada beberapa tempat yang menolak mayatnya. Saudara-saudara, betapa kita manusia ini tidak ada harganya. Sekaya apapun kita, setenar apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, saudara, ketika virus itu datang dan mematikan kita, tidak ada bedanya kita dengan manusia biasa. Bahkan tidak ada bedanya kita dengan binatang yang mati. Saudara-saudara sekalian, ini menemplak diri saya, menyadarkan saya, siapa saya, apa tujuan saya hidup di dunia ini, kemana saya melangkah. Apakah prioritas saya masih jabatan? Apakah prioritas saya masih mencari uang? Apakah prioritas saya mencari kekayaan saya? Saudara, sadarkah kita bahwa bisa jadi virus corona ini mengingatkan kita tentang asal kita dari debu tanah, tujuan hidup kita apa, sehingga kita bisa merubah cara pandang kita yang selama ini mungkin mengabaikan akan hal-hal ini. Saudara-saudara sekalian, saya rindu kita membuka Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Tuhan Yesus memberikan resep kepada kita, resep agar hidup kita ditambah-tambahkan Tuhan, resep agar hidup kita bahagia. Tidak lain saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Alkitab, ada sebuah kisah yang terdapat di dalam Markus 10 ayat 17 sampai 22. Seorang muda yang kaya raya, tampan, punya segalanya, berlari-lari datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku dapat hidup yang kekal?" Saudara nanti baca ayat ini dalam firman Tuhan Markus 10 ayat 17 sampai 22. Anak muda ini datang kepada Tuhan Yesus, mau menanyakan hidup yang kekal. Tuhan Yesus katakan, "Sudahkah engkau menuruti perintah-perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan mencuri." "Oh guru, sejak aku kecil, sejak aku muda, aku telah turuti itu dengan sempurna." Seperti itu kira-kira bahasa. Kemudian apa yang Yesus katakan? "Kalau begitu, juallah hartamu dan ikutlah aku." Di sini kuncinya, saudara. Anak muda ini pergi dengan hati yang sedih, meninggalkan Yesus dan tidak mau datang kepada Yesus. Di mana masalahnya, saudara? Apakah soal jual harta? Oh, bukan. Masalahnya adalah dia tidak mau mengikut Yesus. Dia tidak mau menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Artinya dia masih memprioritaskan kekayaannya, hartanya, baru Tuhan. Dia seolah-olah berkata, "Oke Tuhan, aku akan mengasihimu, tapi berkati aku dulu. Oke Tuhan, aku akan betul-betul datang ke gereja, tapi berkati aku dulu." Saudara, kita sedang menempatkan Tuhan di urutan yang kedua atau ketiga. Kita lebih mengutamakan pekerjaan kita, uang kita, harta kita daripada Tuhan. Ini adalah ujian kepada anak muda. Dia punya harta, dia punya kekayaan. Dia sangat mudah untuk menyerahkannya kepada Tuhan kalau dia mengasihi Tuhan lebih utama di dalam hidup.
tetapi dia menempatkan Tuhan nomor kesekian dari harta, kekayaan, dan jabatan. Ada banyak orang seperti anak-anak muda ini yang betul-betul kelihatan seperti bersungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya meletakkan Tuhan itu di nomor urut 2 atau urut 3. Ada banyak di antara kita yang jarang berdoa dan membaca firman Tuhan dan meletakkan Tuhan itu baru nomor 1 ketika datang penyakit, ketika datang kesulitan, ketika datang kesusahan. Tetapi setelah itu berlalu, maka kembali Tuhan di nomor belakangkan. Saudara-saudara, sadarkah kita betapa rentannya kita ini kepada kematian? Sadarkah kita ini debu tanah? Sadarkah kita kalau kita mati, suami atau istri kita, anak-anak kita yang paling mencintai kita sekalipun tidak akan sudi dekat-dekat dengan kita, saudara. Tidak ada orang yang mau mayat bapaknya, mayat suami atau istrinya berbulan-bulan di sampingnya, saudara. Sesayang apapun itu, secinta apapun kita dengan kekayaan kita akan tetap ke liang lahat yang ukurannya hanya 1 kali 2 meter. Hanya Tuhan yang mencintai kita, saudara. Hanya Tuhan yang akan tetap mengingat nama Loran Nabi Tupulu. Hanya Dialah yang akan membangkitkan saya kalau saya mengalami kematian. Yang lain-lain akan segera berlalu, saudara. Berapa lama kuburan itu akan tetap dikunjungi oleh orang-orang kita kasih? Mungkin 1 generasi. Setelah itu tidak ada satupun yang akan mengingat nama itu lagi, saudara. Hanya Tuhan Yesus, hanya Allah kita, hanya Bapa kita lah yang akan selalu mengingat nama kita, yang akan selalu mengasihi kita. Sekalipun kita sudah meninggal, Dia akan selalu mengingat nama itu. Dan kalau kita baik dan benar, Dia akan bangkitkan kita di hari kebangkitan. Oleh karena itu, saudara, kalau Tuhan satu-satunya akan mengingat kita secara abadi dan kekal, apakah kita tidak bersedia menempatkan Dia di atas segala sesuatunya, menomorsatukan Dia di atas segala sesuatu? Ini penting, perlu kita renungkan, saudara, supaya kita sadar prioritas kita hidup, supaya saya dan saudara sadar ketika datang pandemi corona ini, di mana kita berdiri, apa tujuan kita, supaya kita merubah paradigma kita, merubah cara pandang kita, merubah fokus kita, merubah tujuan hidup kita, agar kita, saudara-saudara, lebih mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan di atas segala sesuatu. Mari hilangkan segala keinginan-keinginan dunia yang selama ini menguasai kita. Mari kita rubah fokus kita yang selalu nomor 2kan Tuhan. Mari kita nomor 1kan Tuhan. Dan percayalah, saudara, ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu, maka Dia juga tidak akan pernah mempermalukan kita. Dia akan mengasihi kita, Dia akan memberkati kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan menuntun kita di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, sampai hari ini saya bersama dengan istri anak-anak masih dalam perlindungan Tuhan. Kami masih jauh dari paparan virus corona. Masih Tuhan berkati dalam makanan, minuman, dalam pekerjaan, di dalam keuangan. Ini adalah bukti bahwa kalau kita menomorsatukan Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh berdoa dan mempelajari firman Tuhan, Tuhan sanggup berdiri pahlawan, melindungi kita, membela kita, menjaga kita dengan baik. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sadari akan hal ini, bahwa satu-satunya perlindungan kita hanya kepada Tuhan. Satu-satunya jawaban hidup kita hanya Yesus. Satu-satunya yang sanggup mengeluarkan kita dari masalah yang sekarang kita hadapi ini hanya Tuhan. Oleh karena itu, apakah kita masih tetap mengeraskan hati untuk tidak mau berdoa, untuk tidak mau mempelajari firman Tuhan, untuk bertobat dari segala dosa-dosa kita? Inilah saatnya, hari pertobatan itu, saudara-saudara. Jangan tunggu hari esok. Inilah saatnya kita datang kepada Tuhan dengan air mata dan menangis, memohon ampun atas segala dosa, memperbaharui janji kita, bernazar kepada Tuhan, supaya kita dibaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Saya berdoa kiranya saya dan saudara-saudara akan mengalami banyak perubahan setelah berhasil melewati pandemi. Kita akan menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia yang mengerti fokus utama kita dalam hidup di dunia, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Amin. Shalom.